Ampel, Pancuran Ampel, Jalan Baru, Desa Sesepan yang mengarah tembus ke Pagerwangi. Ini belum selesai pembangunannya. Entah kapan pekerjaan ini akan kembali lagi dilanjutkan. Nah, ini yang dulu jalan setapak tuh yang ada di kayu. Ini karena hujan, hanya sekedar pembangunan tembusan saja. Ini kena air hujan, karena entah itu bagaimana urusannya ntar. Nah, ini dulu Ampel di sini. Ampel. Ini di sono, sebelah sono penambangan pasir. Oke, kita lanjut naik. Ini masih terbengkalai. Yang katanya ini adalah alokasi dana desa. Untuk dokumentasi biar gak hilang video ini. Ini tembusannya ke sana, turunnya. Ini kalau pembangunannya nggak di nyampe kelanjutan atau tergenerasi lurah mana benar-benar bangun desa bener, ini akan menjadi suatu bermanfaat banget buat penghubungan antar dua desa, khususnya dari Desa Sesepan dan Desa Pagerwangi, dan bisa berpotensi di sini jadi tempat pariwisata rekreasi desa, karena di sini itu banyak sebenarnya banyak buat investor atau orang yang pengen investasi untuk bikin taman atau pariwisata desa. Ini di pegunungan sono, Cadas Tumpang dan Pangancikan, atau yang udah di iniin Gunung Rangkok. Nah, sebelah timur sana, naik ke sana itu Sumur Pitu, Desa Sesepan masuknya. Oke.
Ini arah masuk ke Pagerwanginya. Nah, ini yang perlu dibikin jembatan nih. Kalau memang nggak jadi ini, jadi jembatan. Nih. Ini dulu zaman kecilnya saya. Ini sekarang ada rumah, walaupun ini gubuk-gubuk. Zamannya kecil saya ini buat mainan, karena ini jalan setapak penghubung dari desa Sesepan ke Pagerwangi. Makanya saya hanya sekedar untuk mengenang masa dulu. Untuk sekarang udah ada perhatiannya, jadi pemekaran atau pembangunan desa mudah-mudahan benar-benar terrealisasi dengan baik dan bagus. Nah, ada pengusaha batu bata akhirnya bisa jadi lahan produktif yang tadinya hanya sekedar berupa lahan-lahan kosong. Dulunya ini perkebunan produktif, kayak tanaman-tanaman singkong terutama, karena emang semakin berkurangnya para petani perantau, akhirnya ini jadi alas pohon bambu. Karena minimnya sebuah kerajinan sebenarnya ini potensinya bagus banget, bambu. Nah, ini bisa jadi percetakan bata. Ini bagus, airnya pun mengalir dengan jernih, bagus banget di sini di desa Sesepan ya. Ini benar-benar bagus kalau memang sebagai pamong atau sebagai apa yang jadi pengurusnya itu desa terutama dan masyarakat itu kerjasama dengan baik, benar, jujur. Bukan saya mau berpandangan negatif, tapi memang dari tahun beberapa gantian kepala desa Sesepan itu, dan bukan baru tahun ini 2021 ini baru ada tembusan ini. Secara tanahnya itu katanya itu sukarela, nggak ada pergantian tanah di sini. Saya juga nyampe pangling. Ini akan bagus banget ini, dan diuntungkan yang punya lahan di sini. Ini akan berpotensi ya, setidaknya itu harga tanah di sini walaupun pegunungan itu akan ada nilainya. Yang dulunya paling seperempatnya paling 5 jutaan paling tinggi, sekarang bisa mungkin melebihi dari 10 juta atau 20 juta dan bahkan lebih. Makanya kalau memang ini buat pariwisata ini bagus banget. Pariwisata
ada investor atau dari mana aja yang mau bikin kereta gantung di sini atau waterbomb. Ini di sini tuh potensinya bagus, air nggak kekurangan. Yang penting benar-benar mau berbisnis sehat. Nah, oke. Nah, kita akan nyampe ke ujung sana yang penghubung langsung sama desa Pagerwangi, antara Pagerwangi dan ini. Nah ini dulu tuh tahun 80-an itu ini produktif ini dulu balongan zamannya Presiden Soeharto. Ini cengkeh-cengkeh peninggalan zamannya Presiden Soeharto. Ini masih ada, hanya berapa biji karena memang nggak ada urus. Nah itu balongannya juga udah jadi alas yang nggak produktif. Yang dulunya itu tanduran banyak tanaman padi. Di sini dulu bisa ditanamin padi walaupun pegunungan, terus nyampe sono atas itu singkong, pokoknya palawija apa itu bisa. Karena memang berkurangnya para petani, minat petani yang ini akhirnya terbengkalai. Tuh. Ya satu kurang kepengin ada peningkatan hasil lah, sedangkan dari hasil sendiri untuk kebutuhan itu kurang mencukupi dan memadai lah, bahasanya kurang memadai. Akhirnya pada merantau ya, yang punya tanah akhirnya punya tanah banyak lebar atau saudagar tanah, itu dampaknya begini, jadi alas. Nah kita lanjut, entah nyampe berapa hitungan menit saya menuju yang tadinya itu alas. Nah, ini ntar ini harus di jembatan, kasih jembatan ini kalau hujan itu pasti banjir dan akhirnya merusak jalan. Sebenarnya jalan itu kalau kepengen bagus awet walaupun di aspal atau ini, itu yang perlu digarap itu sebenarnya saluran-saluran air atau pembuangan air yang di sini ini, itu terutama ini dibagusin, dibikin benteng yang bagus dulu, baru di sininya tuh mau di aspal atau mau dipelur apa itu akan bagus. Jadi air itu masuknya ke got, ke saluran air, bukan masuknya air itu jalannya ke jalan rayanya. Itu akan bikin awet, dan diusahakan pun masyarakat atau lingkungan manapun itu harus jangan sampai got-gotnya itu tersumbat. Oke guys, bambu mungkin di tempat anda atau tempat sampean itu ada bambu kayak gini atau enggak, kelapa jati. Nah itu kalau di desa sini namanya bambu petung. Bambu petung tuh di sini banyak. Ini bambu petung di sini tuh masih murah guys, ya paling kisaran dari ukuran kecil gedenya sih mahalnya. Nah, ini tembusannya kemari guys, ini udah bagus banget ini buat mobil 2 itu bisa. Nah ini udah masuk ke desa
Pagerwangi. Nah, ini perbatasannya. Nah, di sono itu dulu, di sono ya guys, itu ada bangunan pam air. Zamannya Belanda itu apa bilang jeding, kalau bahasa Sesepannya itu, bahasa Tegalnya itu jeding, penampungan air. Ini karena wayangnya mau hujan nih, gerimis guys, saya sendiri nggak bisa ini. Nah, ini udah perbatasan dari Desa Sesepan dan Pagerwangi ini ya guys ya. Ini ada air, ada ini, ada sorokan kecil. Tuh. Ini ntar kapan, entah kapan ini bisa membangunnya kembali. Ini harus dikasih jembatan. Ini harus kasih jembatan. Nah, ini udah jadi penghubung ke Pagerwangi. Itu jalannya nanjak itu, Pagerwangi ya. Oke, berhubung hujan, saya kembali lagi balik kanan ke arah sono, ke desa saya sendiri. Oke, saya jeda sejenak. Oke guys, kembali lagi. Yang tadinya perjalanan jalan kaki itu dari Sesepan ke Pagerwangi itu nyampe setengah jam. Ini sekarang ditempuh jalan kaki aja paling 10 menit udah nyampe. Kan udah bagus. Sebenarnya ya masyarakat itu sendiri harus sadar lah, semuanya yang punya lahan sini memang, walaupun memang gratis pun harus benar-benar kita harus berpikir panjang lah untuk anak cucu kita sendiri. Walaupun memang entahnya tanah yang Anda milikin beralih tangan atau berpindah tangan dalam artian dijual, setidaknya sama-sama bisa membantu ya. Nah, ini yang tadinya jalannya dari Pagerwangi ke Sesepan itu setengah jam karena setapak dan rimbunnya pepohonan atau alas itu. Sekarang karena ada jalannya begini, mungkin kalau pakai kendaraan kalau udah jadi ya, pakai kendaraan roda 2 atau roda 4, kalau khususnya roda 2 itu paling 5 menit aja udah nyampe. Apalagi yang suka kebut-kebutan, itu paling ya kisaran 3 menit lah itu. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ngebut-ngebut lah ya, sopan santun di jalan itu perlu itu. Sama itu, nah disinilah manfaatnya kita tuh saling sadar diri. Saling sadar diri, saling menghargai baik yang punya lahan kanan kirinya atau yang nggak punya lahannya, atau yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus untuk masa depan anak cucu kita atau desa kita. Kerjasama. Karena tanpa kerjasamanya dan dorongan-dorongan dari masyarakat sendiri, kayak instansi pamong atau masuknya ke ranah pemerintah desa, khususnya lurah, itu pun nggak punya tembusan atau terobosan apa, itu nggak punya. Kan dari masyarakat sendiri juga semuanya itu kan datang, semuanya akan terrealisasikan mungkin entah kapan, tapi benar-benar dari pemerintah desa itu pun benar-benar menampung mana yang baik dan mana yang benar. Nah, ini pun akan jadi potensi bagus. Ini yang tadi saya bilang itu, dampak kedepannya ini akan bagus ini. Jadi karena di sini tanahnya juga bagus untuk bikin batu bata. Nah, bikin batu bata. Ini pembakarannya itu pakai kayu guys. Ini masih dalam produksi. Ini airnya nih.
Ini airnya. Ya, ini airnya bening banget guys. Kalau yang doyan itu bisa langsung diminum ini, karena airnya itu bersih dari pegunungan langsung. Nah nih tuh, karena banyak pepohonannya itu sumber mata airnya juga kenceng guys, karena dari ya intinya modal lah ya tuh. Makanya untuk ada investor yang mau bikin pariwisata waterboom itu di sini nggak nggak susah air. Yang penting jelas untuk kemajuan masyarakat lingkungan sekitarnya ya. Oke, kita bentar lagi balik lagi ke tempat. Nah ini bolak-balik pun saya baru pelan nih ya, baru 21 menit ini udah depan lagi udah nyampe rumah. Tembusannya dulu, jalan tembusannya ke sono, arah kecil-kecil itu kemari itu jalan kecil setapak ya, cuma buat jalan orang nyari kayu bambu buat pembangunan rumah ya. Ini dulu banyak jambu meternya di sini, tanaman jambu meter di sini. Ya. Dan ini yang tadi yang memang tanahnya itu labil, karena ini tanah pasir guys, atau bahasa pasir ininya apalah, don apa atau apalah, lupa saya, pasir apa gitu kan, karena pasir gunung itu. Tapi di sini pasir gunung ini udah membangun beberapa wilayah desa ini. Hanya khusus pembangunan desa sesepan, tapi ya karena memang untuk nyampe jadi penambangan gede itu jelas kurang kualitasnya. Kalau untuk ininya sebenarnya bagus dibanding batu kali, dibanding pasir kali tuh, atau apalagi abu itu. Nah, ini udah rubuh belum ini. Oke ya guys, sekali lagi mohon maafnya, hanya sekedar video ini saya buat untuk dokumentasi YouTube saya. Bagi yang mau nonton atau mau apa, atau ada yang kurang kecocokan secara pandangan, atau ada punya masukan, silakan aja komen, like dan subscribe-nya. Karena saya sendiri hanya sekedar kepengen ada kenang-kenangan aja, syukur-syukur memang ada pemasukan ya. Oke. Ini airnya ini kali sebenarnya, tapi kalinya karena memang udah sering ini jadi kecil. Ini tadinya kalinya ya antara 2 meter lah, 2 meter itu, 2 meter ini. Karena kalau banjir itu sebenarnya ini aduh luar biasa. Ini tadinya lebar ini 2 meter ya, karena itulah, karena kurang pemeliharaannya, perhatiannya. Tapi saya udah sangat berapresiasi sama yang punya lahan sini, yang secara sukarelawan, benar-benar luar biasa. Sampean-sampean yang punya lahan sini itu mudah-mudahan dilanggengkan, dilancarkan,
rezekinya, manfaat ibadahnya ya. Saya enggak, setidaknya tahu lah ya, khususnya kalau memang anak sesepan itu ntar zamannya kapan, kalau memang ini pun video ini pun masih bisa tayang, YouTuber ini akan menjadi sebuah dokumentasi yang sangat bermanfaat, jejak-jejak dari asal usulnya jalan setapaknya atau apa, zamannya Belanda, pembangunan Belanda, atau zamannya pembangunan kolonial apalah ya. Kita juga hanya sekedar kelahiran tahun 70 ya, 80 lah kurang dikit itu. Jadi tahu dulu saya kecilnya mainnya kemari, gua-gua sono, ini arah ke Cadas Tumpang sono ya. Dan di sono pun menurut sumber itu ada makom tuanya ya, ada makom tuanya. Nah itu udah masuk ke rumah, udah masuk ke rumah Desa Sepan ini. Ini jalan ini terkenalnya itu jalan, kalau orang ini mau Ampel, jalan Ampel, Katilampok ya, ke sono tak Katilampok. Nah Ampel itu sendiri sejarahnya banyak menyimpan rahasia. Kalau itu penambangan dari jalan Lampok itu, jalan Ampel itu penambangan pasir dari dulu tuh, zaman kecil saya itu udah penambangan pasir itu. Di situ itu buat pembangunan desa-desa saya, baik yang tetangga desa atau apa, khususnya desa itu pembangunannya di tanah pasir-pasir ini kebanyakan tuh. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa buat pencerahan atau buat kenang-kenangan generasi penerus, kalau memang ntar tahu video ini yang atas nama soal sesepane itu asli sesepan dari Mbah Putu buyutnya. Tahu buyut-buyutnya saya sendiri juga kurang paham namanya, tapi ini asli video sesepan ya. Siapapun yang punya video dari sesepan ya silakan aja. Oke, terima kasih dulur-dulur semua. Dan ini pun ntar kapan waktunya, kalau memang udah bagus saya liput kembali. Ini keadaannya pembangunan itu baru berapa bulan, pembebasan, tak bukan pembebasan lah, minta sukarelawan tanah di sini. Oke, terima kasih.